lagu, nggak ada yang nyanyiin lagu-lagunya, biar dia nyanyi sendiri. Kayaknya nggak bakal ada maju-majunya nih musik Indonesia. Lagi-lagi masalah lagu yang diciptakan tahun 1978 sekarang baru mencuat tahun 2025. Lagu Nuansa Bening ciptaan Kinan Nasution. Pak, Bu, tolong lagu ini saya kenal itu dari Vidi Aldiano, Nuansa Bening. Dan kalau misalkan kalian bilang Vidi Aldiano bisa kaya raya, bisa jadi penyanyi sukses karena lagu ini, aduh, belajar dong dari yang sudah-sudah, dari si baju hijau itu, Bu. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, para fan Vidi Aldiano dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali, ya. Nah, ini terkait masih dengan seputaran dengan royalti hak cipta musik teman semuanya ya. Wah, ini lagi rame teman semuanya, mulai dari Agnes Mo, Lesti Kejora, dan hingga Vidi Aldiano ya. Nah, di sini saya ingin membahas ya Vidi Aldiano yang dituntut oleh sang pencipta lagu Nuansa Bening ya, Kinan Nasution ya. Yang informasinya itu ya royaltinya berapa ya? 24 M ya. Tapi kalau Lesti Kejora kan oleh Yoni Dores itu kalau nggak salah 4 M lah ya, dan ya denda 4 M dengan hukuman 10 tahun gitu teman. Kalau di sini 24 M plus rumah akan disita. Infonya begitu sih. Oke, supaya tidak terjadi salah paham ya. Oke, sebaiknya kita simak penjelasan dari beberapa influencer atau para netizen terkait Vidi Aldiano yang diklaim oleh Kinan Nasution ya, si pencipta lagu Nuansa Bening yang selama ini dibawakan oleh Vidi Aldiano. Oke, jadi untuk teman semuanya, para fan Vidi Aldiano atau para teman semuanya netizen yang lain, jangan lupa tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham ya. Oke, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Ya, kembali lagi, mengapa karya legendaris seperti Nuansa Bening masih harus diperjuangkan di pengadilan pada 2025 ini? Kita membahas penciptanya dulu ya. Jadi kan Nuansa Bening ini kan diciptakan kan yang pertama Kinan Nasution. Beliau kan lahir pada 8 Agustus 1955. Dia kan penyanyi dan penulis lagu, terutama di genre pop jazz ya, yang legend di Indonesia. Ini putra penyanyi keroncong yaitu Min Rashid serta sepupunya dari Yuni Shara dan Krisdayanti ya. Sedangkan Rudy Pekerti itu adalah pianis dan komposer yang tidak kalah berbakat. Ini kolaborator setianya. Bersama mereka kan membentuk duo Kinan dan Rudy pada era 1970-an. Menciptakan karya-karya yang memadukan harmoni jazz dengan melodi pop yang otentik ya. Jadi berbasis di Jakarta, mereka kan aktif di lingkaran musik yang sama dengan legenda seperti Guru Soekarno Putra dan Chrisye. Tampil di acara seperti Aneka Ria Safari, dan mereka rekaman di studio ternama seperti Jackson Record ya. Karya yang monumental itu kan Nuansa Bening ini diciptakan pada tahun 1978 dan dulu kan diikut sertakan dalam Lomba Cipta Lagu Remaja atau LCLR. Lagu ini dengan lirik yang puitis dan aransemen jazz yang lembut menjadi klasik dan abadi. Nah, ini dipopulerkan kembali pada tahun-tahun belakang ini oleh Vidi Aldiano. Nah, selain Nuansa Bening, duo Kinan dan Rudy ini kan menghasilkan beberapa lagu pop dan jazz lain ya, yang populer di era 70-an hingga 80-an. Meskipun Nuansa Bening ini tetap menjadi puncak pencapaian mereka, Kinan juga berkolaborasi dengan musisi lain menciptakan karya yang selaras dengan semangat musikal. Seperti tokoh-tokoh seperti Guruh dan Chrisye di lagu-lagu seperti Lilin-Lilin Kecil atau lagu-lagu emosional yang lain. Ini memperkaya lanskap musik pop Indonesia dengan nuansa orisinal dan kaya identitas lokal. Penghargaan kepada pencipta lagu adalah inti dari perjuangan Pak Kinan dan Pak Rudy ini. Di era pradigital, mereka vokal memperjuangkan hak cipta, menegaskan bahwa karya seni itu kan bukan hanya nilai ekonomi, tetapi juga hak moral dari penciptanya. Nuansa Bening adalah bukti nyata dedikasi mereka, sebuah lagu yang terus relevan melintasi berbagai generasi sampai hari ini. Tapi penghormatan terhadap pencipta itu kan seringkali diabaikan.
seperti terlihat dalam kasus gugatan terhadap Vidi Aldiano yang dimasukkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2025 ini. Vidi diduga menggunakan lagu tersebut dalam 31 konser tanpa izin sejak 2008. Nah, ini memicu tuntutan ganti rugi sebesar 24,5 miliar. Sidang yang berlanjut pada 11 Juni 2025 ini menyoroti isu krusial. Tanpa penghargaan yang layak, karya seniman kehilangan makna. Perjuangan Kinan dan Rudy bukan hanya untuk diri mereka sendiri ya, tapi untuk seluruh pencipta yang berhak atas pengakuan dan perlindungan atas karya mereka di industri musik Indonesia. Hairek penyanyi Vidi Aldiano dituntut untuk membayar royalti sebesar 24 miliar dari lagu yang dinyanyikan oleh Vidi, yaitu Nuansa Bening. Nah, dulu memang lagu Nuansa Bening itu kan ciptaannya Kinan Nasution, ya kan? Terus dinyanyikan lagi oleh Vidi Aldiano dan menjadi hits banget gitu ya. Memang lagu Nuansa Bening itu identiknya dengan Vidi Aldiano sekarang ini, entah kalau dulu waktu zamannya Kinan Nasution gitu. Nah, ini gimana ya, maksud aku ya boleh sih ya minta royalti atau menuntut royalti atas karya yang dinyanyikan oleh Vidi, itu boleh gitu. Boleh loh menuntut royalti, itu boleh gitu loh. Itu kan juga hak pencipta lagu, terus yang punya karya musik itu boleh. Tapi kalau menurut aku apa yang nggak berlebihan kalau 24 miliar dan ini harus pakai jaminan. Jaminannya itu rumahnya Vidi itu dipakai jaminan. Menurut aku itu berlebihan. Mungkin bisa disampaikan atau dibicarakan baik-baik. Kalau memang harus membayar royalti ya dibayar sesuai mungkin ya haknya. Tapi ya nggak sebesar itu nggak sih ya gitu loh. Terus juga nggak harus sampai sita rumahnya gitu nggak sih. Nah memang akhir-akhir ini memang rame dibicarakan tentang royalti. Nah kalau aku sih ya tergantung siapa yang punya karya gitu. Ada contoh beberapa pencipta lagu yang dia nggak ribet untuk meminta royalti. Yang baru ini Charlie Van Houten itu dia bilang silahkan dinyanyikan lagu-lagu saya sampai serak pun nggak ada masalah, nggak perlu bayar royalti. Terus Pak Haji Rhoma Irama juga. Terus kemarin dari musik ambiar itu juga Denny Caknan, dia bilang ya terserahlah kalau mau menyanyikan lagu-lagunya boleh-boleh aja. Tapi kalau Denny Caknan sendiri dia pasti akan memberikan hak dari pencipta lagu yang waktu itu pernah aku bahas, termasuk ngasih kayak keluarganya Didi Kempot atau lagunya dinyanyikan Denny Caknan. Ya, sebenarnya kalau yang punya karya musik meminta royalti itu wajar. Ya wajar, tapi nggak perlu berlebihan juga sampai menuntut 24M terus rumah jadi jaminan, itu ya menurut aku berlebihan. Dan lagi lucunya kenapa baru sekarang diributkan, bukankah Vidi ini nyanyiin lagu Nuansa Bening udah lama banget ya, terus kenapa baru ribut minta royalti yang segitu gedenya, segitu besarnya. Gue baru aja kelar baca kasusnya Kak Vidi Aldiano yang digugat sama Pak Kinan Nasution, pencipta lagu Nuansa Bening. Awalnya itu gara-gara iklan, jadi ada satu perusahaan yang mau pakai lagu Nuansa Bening yang dinyanyiin sama Kak Vidi untuk dijadiin iklan. Karena kan orang dalam perusahaan tersebut adalah temen dari anaknya Pak Kinan, makanya perusahaan tersebut itu mencoba untuk menghubungi Pak Kinan sebagai pencipta lagu kan. Perwakilan perusahaan datang ke rumah Pak Kinan bawa 50 juta untuk minta izin, sampai Pak Kinan itu sebenarnya bingung ini buat apa. Akhirnya Pak Kinan coba ngontak ke manajemennya Kak Vidi. Ditanyalah lagu yang diciptain selama ini, yang dibawain, yang dinyanyiin sama Kak Vidi Aldiano selama 16 tahun tuh bagaimana kabarnya. Keluarlah report dari 2008 sampai 2024 Kak Vidi udah nyanyiin sebanyak 308 kali tanpa izin atau report ke pencipta lagu. Awalnya Pak Kinan tuh nggak mau menuntut apa-apa, cuman setelah dia melihat report yang sebanyak itu, akhirnya beliau menggugat Kak Vidi dengan pelanggaran hak cipta, menuntut ganti rugi sebanyak 24,5 miliar dengan memasukkan 31 pertunjukan ke dalam berkas perkara, yang mana itu hanya 10% dari total pertunjukan Kak Vidi. Sebenarnya Pak Kinan dengan kuasa hukumnya Kak Vidi itu sering banget ketemu membicarakan perihal ini, cuman emang belum ketemu lah titik terangnya bagaimana. Dari pihak Kak Vidi dengan kuasa hukumnya juga mengakui kalau mereka emang membuat kesalahan pelanggaran hak cipta. So menurut kalian gimana guys? Agak serem juga ya masalah hak cipta ya. Korek me ya kalau misalkan ada salah-salah kata.
Kenan Nasution dan Rudy Pekerti gugat Vidi Aldiano sebesar 24,5 miliar dan meminta penyitaan rumah juga atas pelanggaran hak cipta lagu Nuansa Bening. Lagu Nuansa Bening kalau nggak ada Vidi Aldiano, mana ada yang tahu Pak? Nggak bakalan ada. Coba deh lu yang nyanyi sendiri. Kenapa lu nggak menggugat dari awal-awal Pak? Ini udah berpuluh-puluh tahun lu baru gugat. Kayaknya di balik semua ini ada provokator deh ini. Atau memang lagi BU Pak? Kayaknya para penyanyi sekarang nyiptain lagu sendiri aja deh. Biarin tuh para pencipta lagu, nggak ada yang nyanyiin lagu-lagunya. Biar dia nyanyi sendiri. Kayaknya nggak bakal ada maju-majunya nih musik Indonesia. Lagi-lagi masalah lagu yang diciptakan tahun 1978 sekarang baru mencuat tahun 2025. Lagu Nuansa Bening ciptaan Kinan Nasution. Pak, Bu, tolong lagu ini saya kenal itu dari Vidi Aldiano, Nuansa Bening. Dan kalau misalkan kalian bilang Vidi Aldiano bisa kaya raya, bisa jadi penyanyi sukses karena lagu ini, aduh, belajar dong dari yang sudah-sudah, dari si baju hijau itu, Bu. Vidi Aldiano juga mengeluarkan lagu yang tidak kalah trending gitu, lagu status palsu. Saya tahu Vidi Aldiano juga dari status palsu, bukan Nuansa Bening aja. Kalau kayak gini jadi nuansa keruh atuh, Bu. Semua runyam jadi keruh, bukan bening lagi, Bu. Astagfirullahaladzim. Diciptakan tahun 1978 dan dipopulerkan sama Vidi Aldiano tahun 2008. 2008 ke 2025 sekarang berapa? 17 tahun ya? Ya, kalau nggak salah 17 tahun lah. Segitu pokoknya. Selama ini kemana aja? Kenapa sekarang baru digugat? Dan digugatnya itu 24,5 miliar. Gila, itu uang semua. Masa nggak ada komunikasi selama 17 tahun itu? Nggak mungkin. Ini kayaknya pengalihan isu atau misalkan apa gitu. Mau terkenal lagi kayak si ibu-ibu baju hijau yang sekarang ibu-ibunya udah luntur baju hijaunya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nuansa Bening. Nuansa Bening ya. Kali aja sekarang nih ada ciptaan baru nuansa kotor gitu ya. Mohon izin state Om Kinan Nasution dan adik Vidi Aldiano. Saya ingin menanggapi dalam sudut yang berbeda soal kasus ini. Bahwa saya seorang pencipta lagu, dulu sempat menggeluti musik, dan saya ini kesulitan banget bagaimana lagu saya ini bisa dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi yang bagus. Mengapa seperti itu? Karena penyanyi-penyanyi mereka lebih senang menyanyikan lagu-lagu yang sudah terkenal, sehingga mereka tidak mau membangun dari nol karir mereka, atau mungkin mereka tidak mau mengenalkan atau mengajak pencipta lagu baru untuk sukses bersama. Ini soal etos kerja penyanyi-penyanyi baru di Indonesia. Mereka lebih ingin sukses dengan cara instan. Mereka menyanyikan lagu orang lain agar lagu itu cepat diterima di masyarakat dan mereka juga cepat lebih terkenal. Nggak butuh musisi-musisi lain untuk aransemen yang baru atau mereka bikin sebuah karya yang baru dan mereka promosi memperkenalkan lagunya, berjuang untuk lebih terkenal dengan lagu baru mereka. Itulah kelemahan orang-orang secara umum soal etos kerja. Mereka hanya ingin sukses secara instan. Akhirnya ya seperti ini. Kericuan terjadi, kegaduhan terjadi, dan efeknya adalah kemunduran bagi musik Indonesia. Terima kasih. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi itulah barusan ya video reaksi yang bisa sajikan terkait di mana terkait royalti ya dituntutnya oleh siapa namanya pencipta lagu Nuansa Bening, yaitu Kinan Nasution, yang lagi-lagi tentang royalti teman ini menuntut sebesar 24,5 miliar ya, dan juga sebagai apa namanya itu jaminannya itu rumah akan disita punya Vidi Aldiano. Waduh. Dan juga tadi sudah dijelaskan ya beberapa netizen, dan juga ada yang menjelaskan terkait kronologi di mana awal mula terjadinya Kinan Nasution ini menggugat ya lagu Nuansa Bening ke Vidi Aldiano ya sebesar 24,5 miliar, dan juga rumah sebagai jaminan akan disita. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya gimana tanggapannya, komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.